Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qamilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha mi'ata rahmatin wahidatun bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha yatataqul khusyuh ala auladiha wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah lepas memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, nikmat hidayah taufik, nikmat kemudahan dalam ketaatan, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam kondisi apapun kita dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah kajian kitab At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian kita akan membacakan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan zikir ini menjadi wasilah, salah satu wasilah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qad ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim Habib ya Basir ya Khabir ya Rabbi ya Mu'izz ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya
Muqir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubin, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nabi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tadhkirah. Sebelumnya kita sedikit review. Di pekan sebelumnya, di edisi ke-35, kita sudah membahas tentang ada kondisi di hari kiamat di padang mahsyar, orang ada yang wajahnya memutih dan yang wajahnya menghitam. Yang wajahnya memutih adalah orang-orang yang beriman, yang beramal solih. Sedangkan orang-orang yang menghitam, ulama yang kemarin kita bahas itu dalam tafsir Quran surat Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Mufassir sebagian menjelaskan yaitu yang dimaksud orang yang memutih wajahnya adalah ahlus sunnah, dan orang yang menghitam wajahnya yang pertama adalah ahlul bid'ah, orang yang memperbaharui ajaran agama yang bersifat ibadah ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu adalah kesyirikan, sudah jelas pasti bid'ah, ya. Tapi bid'ah itu bukan hanya kesyirikan, ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul secara mahdhah, ada aturan-aturannya itu
yang akan membuat orang terkategori menjadi ahli bid'ah. Jadi dia mengamalkan amalan-amalan baru dalam agama. Tapi kalau kaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya urusan-urusan teknis duniawi, silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Walaupun tetap di dalamnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Maulid aja, tidak semua sepakat ulama zaman sekarang. Maulid itu ada yang bilangnya bid'ah, ada yang bilangnya mubah. Mubah itu ya boleh. Kalau diisi dengan yang baik jadi sunnah. Kalau diisi yang buruk jadi baik. Contoh aja, perayaan ulang tahun itu adalah kegiatan yang bukan ibadah makhluk, tetapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ulang tahun itu adalah dianggap ritual yang mungkin bukan makhluk, tapi terkategori harus diwaspadai. Itu sehingga ada yang langsung mengharamkan ulang tahun karena Rasul tidak mencontohkan hal seperti itu. Ada yang netral, ulang tahunnya isinya mensyukuri nikmat dengan bersedekah. Ada yang membolehkan ulama kalau isinya seperti itu. Kalau ulang tahun isinya nyanyi-nyanyi seperti orang non-muslim, kemudian diiringi dengan pesta-pesta dan lain-lain, terkategorinya haram kayak gitu. Jadi banyak kajian ya. Kita hati-hati tidak melabel orang dengan label-label yang buruk, khawatir baliknya ke kita. Makanya nggak boleh bilang orang kafir, murtad, itu fasik, itu ahli bid'ah, nggak boleh sembarangan. Sebelum zahirnya terlihat, apalagi dalam sunnah itu ada muatan perbedaan pendapat. Gitu. Kita harus bijak. Nah, yang lebih yang wajahnya menghitam kemarin itu sudah kita bahas. Ada juga yang menghitam wajahnya itu ahlul ahwa, ahli hawa nafsu. Hawa nafsu secara lahiriah bisa orang yang selalu mengedepankan hawa nafsu, atau orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah dan Rasul, itu juga ahlul ahwa itu. Jadi bukan orang yang emosional saja ahwa itu, tapi hal-hal yang berkaitan dengan pertentangan terhadap petunjuk Allah dan Rasul. Makanya ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Hadis sahih. Tidak dipandang beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul. Jadi hawa nafsu kita harus mengikuti Rasul. Itu barulah kita bukan ahlul ahwa. Nah, ahlul ahwa itu orang yang melakukan hawa nafsu, tidak taat kepada petunjuk Rasul. Rasul nyuruh ini, dia mah begitu. Rasul nyuruh seperti ini, dia mah tidak melaksanakan. Nah, itu ahlul ahwa. Jadi mengedepankan hawa nafsu. Kemudian orang-orang munafik dengan menghitam wajahnya, dan orang-orang murtad serta orang-orang kafir dan orang-orang mujrim. Orang mujrim. Di dalam bahasan sebelumnya kemarin, setelahnya itu ada bahasan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Quran surat Al-Kahfi ayat 49, jelas sekali ya di situ, wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika diletakkan catatan amal dan kamu melihat Muhammad kepada orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, pada hari itu musyfiqina mimma fihi, dia akan tertunduk lesu seperti jalma tebuganan naon di alam dunia ya. Boga imah, boga duit, boga segala hal, terus tidak ada harapan. Itu musyfiqin, orang mujrim itu. Nah, semua itu akan menghitam wajah, Nah, itu bahasan kemarin ya, episode yang ke-35.
Kita akan lanjutkan episode minggu pekan ini, pekan ke-36. Akan lanjut masih di suasana kondisi pembagian catatan amal seorang hamba pada hari kiamat nanti. Kalau saya perhatikan di dalam kitab Tadhkirah ini, hadis-hadis tentang hari kiamat khususnya ketika masuk dalam pembagian catatan amal, seperti kemarin kita bahas, orang itu tidak ada yang lepas dari dosa. Semua orang punya dosa. Tidak ada yang lepas dari dosa. Saya yang ngomong sekarang pun tak akan lepas dari dosa. Siapapun tak akan lepas dari dosa. Apakah kita harus berhenti kalau kita merasa sama orang berdosa? Tidak. Apakah harus berhenti berdakwah? Apakah harus berhenti amar ma'ruf nahi munkar? Tidak. Jalan terus sambil memperbaiki diri. Sambil memperbaiki diri terus berubah. Tidak ada. Jangan sampai ada dalam hati kita perasaan kita sudah lepas dari dosa. Saya sudah bersih, saya sudah hebat, saya sudah rajin ini, rajin itu, saya pokoknya ke surga pasti. Jangan ya. Wala tuzaku anfusakum. Janganlah mensucikan dirimu. Innallaha, sesungguhnya Allah yang hanya mengetahui limanit taqwa, siapa orang yang bertakwa di antara kita. Nah, ada hadis tentang hari kiamat yang memperkuat kondisi ini. Kemarin kan sudah kita bacakan beberapa hadis tentang orang yang dihisab, tapi dibacakan dulu amal buruknya pertama, ya, amal buruk. Ternyata diampuni, ghafar Tuhan, Allah mengampuni, aku mengampuni. Kemudian dibalik bukunya, dibaca catatan amal baiknya. Inilah amal yang akan membawa ke surga. Kamu diampuni, selamat. Artinya dia punya dosa. Itu. Kita juga di dunia sekarang nih menunggu panggilan dari malaikatul maut, malakal maut ya, untuk kita berkunjung ke barzakh berikutnya. Itu kita harus mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim, dengan tidak memperdaya. Itu maksudnya memperdaya itu culangung itu gini, Allah Maha Rahman Rahim, tapi kita tetap dalam maksiat yang kita tahu itu maksiat gitu. Diampuni meureun saeutik mah walaupun ada dia gawe ayo dosa tidak begitu ya, jangan begitu pemahamannya, itu ngalunjak karena Ruyaan itu. Justru jangan begitu. Allah Rahman Rahim itu ya seperti orang kalau wajib sholat, ya. Sholat itu ibadah yang nggak ada dispensasi, sesuai dengan kondisi saja. Jangan ditinggalkan sampai kita kehilangan akal. Kalau kita kehilangan akal, baru tidak sholat. Artinya kalau masih sakit kepala, muriang, menderek awak, tetap sholat lah. Kumarek sholat ya awak muriang, muriang sila, terus udang acan. Allah maklum meureun, kata-kata eta. Allah maklum. Allah maklum, diketahui malu gitu. Diketahui tapi tidak ditoleransi gitu. Karena kita harus sholat dalam kondisi kita semampu kita, sambil berbaring silakan gitu. Luar biasanya, ini ada sebuah hadis yang membuat kita motivasi, hadis muttafaqun alaih. Innalillahi, tadi saya salah baca, innalillahi mi'atu rahmatin. Allah itu punya 100 rahmat. Hadis sahih muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Allah punya 100 rahmat. Innalillahi ya mi'atur rahmatin. Allah punya 100 rahmat. Wahidatun bainal jin wal insi wal bahaim wal hawam. Yang satu dibagikan ku Allah di antara jin, manusia, binatang, tumbuhan. Nu 4 nu hiji teh dibagikeun. Pihak ya ta'atobuna
Dengan yang satu rahmat itu kita seluruh dunia di zaman Nabi Adam nepi ke akhir zaman terakhir sebelum kiamat kita ya ta'atuf saling belas kasihan, saling menyayangi ku hiji rahmat eta. Bayangkeun. Wa biha yatarahamuna, dengan satu rahmat itu kita saling mengasihi, menyayangi. Wa biha yatatakul husyu ala auladiha, dengan satu rahmat itulah binatang buas menyayangi anaknya. Binatang buas, harimau, nyanggeran oke ka urang, ka mangsa, ka manusia, ka binatang, tapi ka anak mah teu nyaakeun. Eta teh dina rahmat nu hiji tadi. Hiji. Salam dunia dibagikeun. Wallah. Orang saling rahmat, saling rahim di antara kita itu. Wa akharra tis'an wa tis'ina rahmatan, jeung ku Allah disimpen hiji 99. Tadi teh ya gini, tak 100 dibagikan hiji di alam dunia, nu 99 disimpan ku Allah. Keiraha yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, untuk nanti di hari kiamat. 99 dibagikan ku Allah ke di hari kiamat. Makanya ada orang yang punya dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lamun disapaatan oke enggak cukup sebenarnya dosa. Nah, lamun tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu, aku mengampuninya. Itu 99 kita terbagi di surga urang saat jadi pilih mah sahanu memang harus ke surga, sahanu harus ke neraka dulu. Tina 99 rahmat. Bayangkeun masyaallah nya. Hiji oge kurang geus karasa kumaha nilai rahmat Allah nu hiji dibagikan di antara urang, apalagi 99 di surga lah rasanya nanti di hari kiamat dan sampai ke surga nanti terasa 99 rahmat itu sama Allah diberikan kepada makhluk. Nah, kemudian hari ini kita akan lanjutkan dalam rangkaian catatan amal juga kita ada dialog tanya jawab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Isra ayat 36 menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Mas'ula ditanya, diminta pertanggungjawaban. Pertanyaan itu adalah pertanggungjawaban dari kita yang diamanahi oleh Allah, anggota badan dan semua nikmat ditanya ke Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu 'anin na'im, tentang nikmat yang sudah Allah berikan. Makanya loba nikmat nu kurang kadang-kadang teu karasanya. Leungit dina memori. Leungit, komo urang keriweuh mah nya. Mun keriweuh. Kalau sakit nyeri buntu selalu kita nikmat. Keun sirah teu gitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Memang maha benar Allah, sadaqallah, maha benar Allah. Lamun urang ngitung nikmat Allah maka itu benar. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah maka itu karas memang. Justru loba nu teu karasa atuh urang dibari nu karasa. Gitu. Ibu-ibu ngalengkah di bumi masing-masing. Tadi eta ngalengkahna. Ku urang nu sehat mah meunah nya. Coba nu mapahna rada berat. Perjuangan eta. Ya. Memang nikmat teh karasana lamun tos leungit di awak urang. Karena sebagai nikmat. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum. Jadi ayat-ayatnya akan menggambarkan tentang bahwa nanti
Di hari kiamat nanti saat pembagian catatan amal akan terjadi pertanyaan, akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang pertama kali ditanya? Kita akan bacakan sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi ketika membahas ayat tadi, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Allah Rasulullah SAW, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati yakni al-abdu ayyuqala lahu alam nusik ala jismaka. Yang pertama kali ditanya diantaranya kesehatan. Apa kamu merasa dulu waktu di dunia kamu sudah aku sehatkan? Orang kadang-kadang gitu nenam. Eleh sehat orang, kugering orang. Orang sehat 20 tahun, harap 5 tahun kamari orang gering. Padahal masih kena loba gering apa sehat? Sehat si Mabdi, masih kena loba sehat. Walaupun cukup intensif. Kamari seminggu si Mabdi. Teka sekolah, nyari sirah. Sampai ngalamu kali kepala sekolah. Seminggu full teka kelas karena nyari sirah, bisa turun. Minum obat segala macam ikhtiar ya. Sampai ngontak Ustadz dari Auto 2000 Cimanggu, dia datang terapi ambil darah segala macam. Ikhtiar tetap karena sana tengenah, padahal nu ngeunah masih lebih banyak daripada nu tengenah dina awak urang sapoe. Ya, sok bayangkeun rasa tengennya, rasanya. Ditanya ku Allah, alam nusih halaka jismaka, bukankah aku sudah memberikan kesehatan kepadamu dulu ketika di dunia? Wa nurabika minal ma'il barid, dan aku memuaskanmu dengan air yang menyegarkan. Coba eta cai ibu kadang-kadang terasa urang subur karena minum cai serbot ya nya coba mun dirasakeun ketika dicolok. Bismillah. Dinikmati gitu, nikmat syukur ya Allah masih bisa minum. Coba nu gering pas minum pahit teunah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam bahasan ini ada isyarat gini. Jadi nikmat air itu adalah nikmat yang sering kita lewatkan dalam hidup kita sehari-hari. Maksudnya jangan kita syukuri gitu maksudnya. Jarang. Secara orang menang mere duren gitu kan. Alhamdulillah. Jadi enggak alhamdulillah masih bisa minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Kadang-kadang orang tidak merasakan syukur, kecil dianggapnya. Justru itu. Maka tuh Allah diingatkan orang kayak di hari kiamat. Ya, hadis hasan. Mamin abdin yahtu khutwatan illa su'ila anha ma'aroda biha. Tidaklah seorang hamba yang melangkahkan kakinya kecuali dia akan ditanya tentang apa-apa yang dia dulu inginkan, dia ingin capai di dunia. Ditanya, naonkah yang mana bawa di dunia? Ditanya, dihitung ke Allah, dihisab. Jawaban naon urang jawab. Urang kan moal bohong. Jadi ada sesi memang lisan bisa ngajawab teu bohong, aya sesi lisan dikunci bisa ngabohong. Kan ngajawab anggota badan. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang lain. Ini sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Allah Rasulullah SAW, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali ditanya 4 hal. An umrihi bima abnahu, tentang umurnya dihabiskan dengan cara apa umur itu. Urang umur 60 tahun, tah eta teh kumaha pertimbangan urang dina umur urang. Ngagunakeun umur teh kumaha. Dalam bahasan yang telah lewat di episode sebelumnya, kita kan sudah bahas bahwa umur urang teh aya warning dimulai umur 40 tahun. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun.
lonceng kematian berbunyi di lonceng pertama 40 tahun, lonceng kedua 50 tahun, lonceng ketiga 60 tahun. Lonceng eta. Makanya orang kalau belum taubat di usia 40 tahun akan berat istiqomah di tahun-tahun berikutnya. Kalau orang 40 tahun belum taubat akan berat. Seperti hidayah taufik, urang teh perlu disyukuri ulah poe hidayah taufik teh. Soalna urang ngabingit ngetang we ibu-ibu, ingat ada jamaah. Aya jamaah-jamaah anu di awal semangat ngaosna nya. Semangat teh di awal episode pertama KTM, kajian tadzkiratul ya, kutubi ya, gitu. Ayeuna aya nu kopi kacatet, aya sabaraha urang jamaah anu teu hadir di majelis taklim. Teh nyangkut di mana? Nyangsang di mana? Dari awal gitu setara kadieu deui setara ka warung lain ka warungna saudara pentingnya lain ka warungna ka majelisna ka warungna onang tapi otomatis teu ka majelis teu ka warung berarti mungkin aya kaitannya si Umi. Tah eta hidayah taufik mun urang terang geuingkeun ingetkeun deui sabab semangat ibadah teh aya patrahna aya turun naikna aya keur semangat, aya keur males, terus gitu, keur temut urangna. Tapi tong lila teuing temutna, bahaya urang lamun temut lila teuing. Buburu urang bangkit. Al iman yazidu wa yanqus, iman teh bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah ku kataatan, menurut ku maksiat. Makanya urang supaya istiqomah hidayah taufikna gaulna jeung jami-jami nu semangat dina ibadah, semangat dina ngaji. Ulah gaul jeung mutra ngaji. Gitu. Bahaya ya. Bahaya. Ulah sampai. Hiji ta an umrihi bima abnahu wa an jasadihi bima ablahu. Ditanya ku Allah tentang anggota badan orang sampai orang tua renta abla sampai jompo dipakai naon wae ya anggota badan teh sampai tidak berkutik lagi yang kering misalkan tidak bisa bergerak lagi dari tempat tidur misalkan itu dipakai naon ya ieu teh suku teh panon teh ceuli teh semua ditanya ku Allah. Bahasana an umrihi an jasadihi bima abla, tentang jasad urang dengan cara bagaimana kita sampai di titik eta si jasad teh teu bisa nanaon deui. Maka ditanya hal-hal kecil nu urang kadang-kadang teu sadar ya. Wa an ilmihi ma amila fihi, tentang ilmu urang bagaimana mengamal